Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih, puji nama Tuhan. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa di dalam Tuhan. Ini waktunya kita memuji, menyembah Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur buat hari yang Tuhan beri bagi setiap kami, untuk kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, satu hal yang kami rindukan Tuhan, untuk Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan mengurapi setiap kami, Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan kebesaran Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur dan kami bersyukur. Dan biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan Tuhan kami nyatakan bagi nama-Mu. Biarlah setiap saat, setiap waktu mulut kami penuh puji-pujian bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Harapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami naikkan mulutku penuh dengan pujian bagimu Tuhan. Hati kami bersyukur. Kau yang layak, Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak untuk terima segala pujian hormat. Kinarala shandarala bayarala wayarala kinarala bayarala bayarala warala inarala shandarala. Sepanjang hari kami mau menaikkan pujian syukur bagi namamu Tuhan. Dan kami mau biarlah setiap mulut kami penuh dengan puji-pujian bagimu. Engkau Allahku, Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak untuk terima segala hormat dan kemuliaan. Kinarala shandarala bayarala 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 warala inarala shandarala. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami memujimu Tuhan. Bayarala shandarala bayarala 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 bayarala. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan Allah yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, buat rahmat-Mu yang senantiasa baru bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kinarala bayarala shandarala bayarala. Kinarala bayarala bayarala warala inarala shandarala. Semua yang terbaik sudah Kau berikan bagi kami Tuhan. Semua yang terbaik Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Oh, haleluya. mulutku penuh Yes Lord Jesus. Biarlah mulut kami senantiasa penuh dengan pujian bagi nama-Mu. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Haleluya. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami, dan saatnya kami bersuka cita meninggikan namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mari setiap umat Tuhan kita nyatakan kebesaran Tuhan. Haleluya. Dengarlah panggilannya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ya, mari kita semua. Mari kita semua Haleluya. umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Hey. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, oh, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah
Raja. Haleluya. Hey. Sungguh hati kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah mazmur kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan tentang perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sungguh hati kami percaya kepadamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Hati kami percaya Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, sungguh kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, semuanya untuk kebaikan kami. Dan sungguh hati kami percaya bahwa waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu
pasti yang terbaik. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, amin. Kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sedikit pun kami tidak ragu dan kami tidak bimbang Tuhan. Sungguh hati kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, semuanya untuk kebaikan kami. Dan kami percaya waktu-Mu pasti yang terbaik. Dan saat ini Tuhan, waktunya kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, puji Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan bertemu kembali pada pagi hari ini dalam keadaan baik, sehat, tidak kekurangan suatu apapun, itu semua karena kasih dan kemurahannya saja.
kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengamati, memang benar hari-hari yang kita lewati saat ini masih dalam kondisi yang berat atau sulit. Hal ini juga dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Walaupun hampir semua kegiatan perekonomian mulai berjalan lagi, hal ini masih jauh daripada normal. Berdasarkan berita dari CNBN Indonesia minggu lalu yang saya baca dari media sosial, bahwa negara-negara di Asia Tenggara sudah mengalami resesi, yaitu negara mana saja? Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, dan tampaknya Indonesia pun akan mengalami hal serupa. Kalau Sri Mulyani Menteri Keuangan mengatakan bahwa Indonesia sudah lampu kuning menuju resesi, ini tidak salah karena ada rumusannya. Kalau pertumbuhan ekonomi yang minus itu belum 2 kuartal berturut-turut, itu belum dikatakan resesi. Namun menurut mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli, dikatakan bahwa saat ini sudah resesi. Apa tandanya? Nah, tandanya itu dengan adanya daya beli masyarakat sudah turun, pengangguran meningkat, krisis kesehatan. Ya, statement tersebut memang benar. Daya beli turun, benar. Saya beberapa hari lalu sempat pergi ke mall untuk membeli sesuatu, ya. Situasinya terlihat sepi pengunjung, gerai-gerai banyak yang tutup, bahkan ditempeli kertas dijual. Saya percaya ini dijual rugi, Bapak Ibu. Saya juga perhatikan tempat parkiran longgar yang biasanya itu sesak. Selain orang enggan pergi ke mall, mereka berbagai protokol kesehatan COVID ini yang mengganggu. Ya, juga orang lagi berhemat luar biasa karena keuangan yang seret tersebut, ya. Nah, berikutnya, pengangguran naik tajam, pasti. Karena PHK di mana-mana. Kemudian kejahatan meningkat, bahkan ada teman saya juga kena PHK. Dia tidak mendapat pesangon, alasannya usaha sepi, usaha terpaksa ditutup dan dijual. Dikatakan tidak punya dana untuk memberi pesangon. Ya, saya kasihan melihatnya karena seumuran dengan saya, belum berkeluarga, hidup sendiri. Untung masih bisa buka toko kecil-kecilan. Hasil dia menabung saat dia dulu masih bekerja. Ya. Berikutnya, krisis kesehatan. Jelas, dengan banyaknya orang yang terinfeksi, bahkan meninggal dunia, hal ini kan awalnya dari satu negara saja, yang kemudian menyebar ke seluruh negara-negara di dunia. Nah, belum lagi penyakit-penyakit lainnya. Akibat semua dibatasi, seperti ibadah online seperti sekarang ini, ya. Ada juga jika sudah onsite pun dibatasi. Usia dibatasi hanya yang muda, yang lansia tidak boleh hadir. Kapasitas kehadiran dibatasi hanya 50%. Dulu bisa salaman, pelukan, cipika-cipiki dengan bebas. Sekarang tidak bisa lagi. Jam kebaktian dibatasi lebih pendek. Pujian, khotbah, jamnya dibatasi lebih cepat. Bagi para pekerja juga dibatasi yang mudah saja. Sebagian lagi dirumahkan. Dan banyak lagi yang lainnya. Tanpa kita sadari, semuanya menjadi serba terbatas.
Hal ini jangan menjadikan kita terpuruk, jangan salah jalan. Walaupun semua serba terbatas, mari cari Dia yang tidak terbatas itu. Sekali lagi saya ulangi, dikala semua serba terbatas, carilah Dia yang tidak terbatas itu. Apanya yang tak terbatas? Baik kasih-Nya, kuasa-Nya, perhatiannya. Dialah Allah kita yang tak terbatas itu. Jangan salah arah. Dia Allah kita yang peduli dan yang akan menolong kita untuk memberikan jalan keluar. Atas kondisi perekonomian seperti ini, pemerintah, presiden dalam hal ini juga meminta kepada para kreditur atau pihak-pihak pemberi pinjaman, baik perbankan, maksudnya bank-bank, leasing, koperasi, agar memberikan kelonggaran selama 1 tahun. Hal ini banyak disalahartikan. Dipikirnya angsuran selama 1 tahun boleh dihapuskan. Bukan Bapak Ibu, tapi dimungkinkan untuk ditunda dengan keringanan tanpa didenda. Misalnya, seorang ibu bercerita kalau habis berselisih pendapat dengan suaminya gara-gara masalah kebijakan angsuran. Presiden Jokowi sudah membuat kebijakan. Nah, pihak toko atau dealer itu pun meresponinya dari pidato Bapak Presiden ya. Jadi dia juga membuat kebijakan dengan mereschedule angsurannya, yaitu dengan memperpanjang angsuran lebih lama 1 tahun. Misalnya, dia masih harus mengangsur 3 tahun, di reschedule mundur menjadi 4 tahun, sehingga angsurannya lebih kecil dan tidak memberatkan. Si istri bisa menerima, tapi bagi suami maunya 1 tahun itu tidak mau bayar. Ya tidak bisa semau gue ya Bapak Ibu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini juga dimanfaatkan oleh banyak orang, termasuk orang Kristen, untuk tidak bayar. Karena dianggap hal yang wajar, lumrah gitu ya. Sebagai anak Tuhan, hendaknya ingat akan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Saya ulangi, Roma 12 ayat 2. Saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seringkali kita mendengar ayat ini disampaikan, namun itulah kita perlu diingatkan terus dan terus, lagi dan lagi, agar jangan serupa dengan dunia ini. Tetapi kita harus bijaksana, menggunakan hikmat yang Tuhan sudah berikan, supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang diperkenan Tuhan, dan mana yang tidak. Karena ada banyak orang, jika sudah diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, maka yang berlaku adalah yang umum. Itulah yang dipegang. Bukan yang benar, yang sesuai firman Tuhan, tapi yang umum. Baru-baru ini saya bertemu dengan pengusaha muda. Dia bilang pusing sekarang ini, pelanggan ditagih bilangnya sepi, belum ada uang. Sedangkan supplier tidak ada kelonggaran untuk bayar mundur. Bapak Ibu semua, sebagai anak Tuhan, kalau menghadapi hal demikian, hendaknya
kita harus berani mencoba untuk membicarakannya dengan meminta kebijakan. Maka pasti akan ada pertimbangan yang terbaik. Pengusaha muda ini adalah contoh yang baik. Dia dan keluarga adalah keluarga Kristen yang taat. Dikala semua sulit, Tuhan masih terus memberkatinya. Pekerjaannya itu tidak sampai berhenti, masih jalan terus ya, hingga hari ini. Nah, tapi ada orang yang sengaja tidak mau membayar kewajibannya dengan alasan pelanggan sudah nggak bayar alias ngemplang. Jadi ikut nggak bayar ke suppliernya. Pikirnya mumpung kondisinya seperti ini ya wajar jika ikut ngemplang. Pikirnya gitu ya. Walaupun sebenarnya dia masih punya kemampuan untuk membayar. Nah, yang tipe demikian hendaknya ingat firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3 berbunyi, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mungkin saja supplier atau pemberi hutang tidak tahu kalau sebenarnya masih mampu dia itu untuk membayar. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu jelas melihat bagaimana cara kita hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingatkan jangan sampai hal ini terjadi pada anak-anak Tuhan atau orang Kristen. Karena yang demikian dapat menjadi batu sandungan, menjadi cemoohan. Ya. Dalam Mazmur 37 ayat 21 berbunyi, Mazmur 37 ayat 21 berbunyi, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Saya ulangi, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Mari coba kita perhatikan kalimatnya. Orang fasik meminjam. Di sini tidak ada penyebutan uang loh Bapak Ibu. Mungkin bisa ditafsirkan pinjam baju, pinjam barang. Tapi mari kita lihat kalimat berikutnya. Dan tidak membayar kembali. Saya ulangi, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Di sini kata membayar dapat diartikan apa? Kalau terkait bayar membayar, ya dipastikan terkait dengan uang. Jadi, orang yang tidak membayar hutang itu sama dengan identik dengan orang fasik. Siapa yang dimaksud orang fasik yang ada di dalam Alkitab? Saya akan memberikan 3 contoh saja. 1. Mereka yang menyatakan bahwa Allah itu tidak ada. Kalau dibaca dalam Mazmur 10 ayat 4, Mazmur 10 ayat 4 dikatakan bahwa kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pemikirannya. Itulah seluruh pikirannya. Jadi dikatakan bahwa tidak ada Allah. Ya. Nah, yang kedua, hati mereka isinya hanya kejahatan dan tidak ada kasih. Ini orang fasik ini ya. Kita baca Amsal 21 ayat 10. Amsal 21 ayat 10 dikatakan, hati orang fasik
mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Ya. Jadi benar, hatinya isinya itu hanya kejahatan, tidak ada kasih. Berikutnya yang ketiga, orang fasik pasti binasa. Mazmur 68 ayat 3. Saya ulangi, Mazmur 68 ayat 3 berbunyi, setiap asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Saya ulangi, seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Nah, itulah gambaran orang fasik dan dipastikan akan binasa. Bapak, Ibu, Saudara, ada tipe-tipe manusia yang sukanya berhutang, namun jika punya uang, enggan atau malas untuk melunasinya. Nah, ada suami istri yang bekerja pada suatu tempat yang sama, di tempat usaha yang sama. Keduanya klop, sama-sama hobi hutang. Hutang di bendahara kantor. Ada juga hutang di koperasi. Hutang pada teman-teman sekerjanya. Hutangnya banyak, tapi gaya hidup bagi mereka itu lebih diutamakan. Nah, dia ada tante dan omnya, itu adalah orang yang disegani di daerahnya. Suatu hari kelakuan mereka sampai di telinga tante dan omnya. Mereka berdua dipanggil, ditegur, dan seluruh hutangnya diselesaikan. Kemudian diultimatum agar mereka berhenti dari hobi hutang tersebut. Dan mereka diminta agar mencukupkan dari apa yang dia terima. Apabila terjadi hal yang sama berulang, mereka sudah tidak akan mau membantu lagi. Ya, itu yang disampaikan. Setelah dilunasi, apa yang terjadi? Ternyata hobi hutang ini tidak berhenti. Karena untuk menutupi gaya hidup tersebut, biayanya melebihi dari gaji mereka berdua. Apabila mereka telah terima gaji atau bonus, mereka tidak segera membayar hutang-hutangnya, melainkan dihabiskan ke kota, ke mal-mal. Mereka tinggalnya itu di daerah, bukan di kota besar, tapi bergaya seperti orang kota. Nah, jika ada hutangnya yang akan jatuh tempo, dia akan mencari pinjaman ke yang lain untuk menutup hutang yang lama. Nah, orang menyebutnya apa? Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang di sini, menutup yang di sana. Orang ini saya kenal, dan mereka adalah orang Kristen. Namun sayang, orang Kristen demikian mempermalukan Tuhan saja. Cara hidup demikian akan selalu bergelimang dengan dosa. Kenapa? Karena setiap hari dia harus memikirkan jurus bohongnya untuk mengelabui para penagih hutang. Firman Tuhan katakan, jangan serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan yang lain mengatakan, mereka yang bersahabat dengan dunia, mereka itu akan menjadi musuh Allah. Mari kita perhatikan. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia,
tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Di sini Allah tegas, mau bersahabat dengan Allah atau bersahabat dengan dunia yang sekaligus menjadi musuh Allah. Garisnya tegas, hitam putihnya, tidak ada abu-abu. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus berintegritas dan harus menjaga perilaku hidup kita. Jangan suka ngemplang sana, ngemplang sini yang membuat sakit pemberi hutang. Maksudnya sakit hati pemberi hutang. Terlebih jika yang disakiti itu adalah orang Kristen. Saya katakan demikian bukan berarti nggak boleh mengemplang orang Kristen, tapi boleh ngemplang yang bukan Kristen. Bukan demikian. Pada dasarnya hutang harus dibayar. Jadi maksud saya adalah hati-hati jika yang disakiti adalah orang Kristen. Kalau dia masih bisa marah-marah, maki-maki, dan nagih-nagih terus, nah yang begini masih aman. Tapi jika dia sudah capek, kemudian dia diam, nggak nagih-nagih, hati-hati Bapak Ibu, karena dia akan lapor ke Tuhan. Ini lebih berbahaya, karena dia memberi kesempatan Tuhan yang akan membalasnya. Karena orang Kristen itu yang tahu firman tidak berani, tidak akan membalas. Karena ada tertulis dalam Ibrani 10 ayat 30. Ibrani 10 ayat 30 dikatakan, sebab kita mengenal Dia di sini Tuhan yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Nah, jika Tuhan marah dan menuntut balas, misalnya Tuhan menyatakan tidak boleh lagi ambil oksigen secara gratis, gimana? Maka orang tersebut akan susah untuk menghirup oksigen, sehingga setiap kali menghirup oksigen harus bayar alias beli dengan menggunakan tabung oksigen. Artinya dia menjadi sakit sesak nafas. Demikian juga suami-suami agar hati-hati jika sering memperlakukan istrinya itu sebagai sansak hidup, atau berlaku kasar dan jahat, atau selingkuh. Sekali lagi hati-hati. Jika saja istri tersebut dimarahi masih bisa balik marah, balik memaki-maki, maka yang demikian masih aman, bahkan sangat aman. Namun jika si istri tersebut dimarahi, dibentak, dipukul, hanya diam saja, hanya dengan berlinang air mata lalu masuk kamar, ini lebih berbahaya dan sangat-sangat berbahaya. Kalau si istri mengadu kepada Tuhan dan Tuhan nanti yang membalaskannya, nah ini lebih celaka lagi. Satu saja saluran atau pembuluh darah menuju jantung itu ditutup, maka berangkatlah sudah. Nah, model yang demikian pulangnya kemana? Tidak tahu, pulang dengan selamat atau tidak selamat. Kalau jahatnya Paul tidak sempat bertobat, ya bisa-bisa tidak selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kendati hidup ini sulit, baik karena pandemi, gempa, dan muncul demo di mana-mana, penjarahan juga menjadi marak. Dan sepertinya hal ini
mereka anggap hal yang wajar dan halal menurut mereka. Jangan sampai anak Tuhan ikut-ikutan. Jangan sampai berbuat seperti mereka. Ingat firman Tuhan tadi di awal. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jika kita menghadapi hal yang sulit dan kita pikir sudah tidak ada jalan lagi, nah, berhadapan dengan jalan buntu, ingatlah masih ada satu jalan, yakni ke atas. Berserulah kepada Tuhan, mengangkat tangan berserah kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan turun tangan untuk memberikan pertolongan, karena pertolongannya tidak pernah terlambat. Karena sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, jika kita berseru kepadanya. Firman Tuhan ini ada di Yesaya 59 ayat 1. Nah, kita harus aminkan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara semua, sebelum saya akhiri firman Tuhan pagi ini, mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, masih ada waktu untuk memperbaiki kekurangan kita. Belum terlambat. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah kerjakan untuk memerdekakan kita dari hamba dosa. Seperti negara kita sudah merdeka dari penjajahan dan akan terus dan terus menjaga kedaulatan negara supaya tidak dijajah kembali. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, jangan lagi kembali dijajah oleh dosa sehingga menjadi hamba dosa. Karena sesungguhnya kita sudah dimerdekakan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi yang mendengarkan dan melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Beri kami pengertian Tuhan. Biarlah Roh Kudus saja yang menolong kami, menguatkan dan memampukan, memimpin kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih atas karya-Mu di kayu salib yang telah memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah pujian penyembahan kami boleh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan firman yang telah kami dengar, kami tangkap, kami renungkan Tuhan. Dan kami Tuhan lakukan di dalam kehidupan ini. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang memampukan kami, yang meluruskan jalan kami, yang menuntun dan memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau senantiasa mendengar Tuhan setiap pergumulan-pergumulan, doa-doa yang telah kami panjatkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung, dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima katakan, Amin. Puji Tuhan.